Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwata illa billahi amma ba'd. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan menjelaskan, kita akan membahas satu bab yang berkaitan dengan babus siyam, yaitu bab puasa. Mungkin kita sebagai kaum muslim sudah tidak asing lagi dengan kalimat yang namanya as-siyam ataupun berpuasa. Akan tetapi, apakah sudah mengetahui hakikatnya puasa secara utuh dan secara benar? Apa yang dimaksud dengan puasa? Kemudian apa sih kedudukannya puasa? Kemudian apa sih hukumnya puasa di bulan suci Ramadan? Kemudian keutamaan apa yang akan kita dapatkan di bulan suci Ramadan? Kemudian syarat-syarat untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan itu apa saja? Kemudian yang terakhir adalah bagaimana tata cara melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Baik, untuk mempersingkat dan untuk lebih jelas lagi, maka kita belajar bersama-sama untuk mempelajari bab as-siyam atau bab puasa. Baik, yang pertama kali adalah ta'rifuhu, yaitu pengertian puasa. Nah, apa sih yang dimaksud dengan puasa? Nah, pengertian puasa ada dua makna. Dari segi bahasa, kemudian yang kedua dari segi syar'an ataupun dari segi istilah. Adapun as-siyam kalau kita lihat dari segi bahasa, artinya adalah al-imsak. Apa itu yang dimaksud dengan al-imsak? Yaitu menahan. Menahan dari segala hal. Maka itulah yang dinamakan al-imsak. Adapun as-siyam kalau kita lihat dari segi asy-syar' ataupun dari segi istilah adalah at-ta'abbudu lillahi ta'ala bil imsaki 'anil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubisy syams. At-ta'abbudu lillah, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bil imsak, dengan menahan anil muftirat, dari segala hal-hal yang bisa membatalkan puasa, dari segala hal-hal yang bisa merusak puasa. Sejak kapan kita diperintahkan untuk menahan dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa? Min tulu'il fajri, yaitu dari terbitnya fajar matahari hingga terbenamnya matahari. Jadi pengertian puasa kalau kita lihat dari segi istilah ataupun syar' adalah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menahan dari segala hal-hal yang bisa membatalkan puasa, dari terbitnya fajar matahari hingga terbenamnya matahari. Inilah pengertian puasa kalau kita lihat dari segi bahasa maupun dari segi syar' ataupun istilah. Kemudian apa sih kedudukannya puasa dan apa sih hukumnya atau manzilatuhu wa hukmuhu, yaitu kedudukan puasa dan hukumnya melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Baik, bahwasanya puasa memiliki kedudukan yang sangat agung. Puasa memiliki kedudukan yang sangat mulia di dalam Islam, yaitu siyamu Ramadan ruknun min arkanil Islam. Bahwasanya puasa Ramadan merupakan salah satu rukun di antara rukun-rukun Islam. Jadi kedudukan puasa di dalam Islam adalah salah satu rukun di antara rukun-rukun Islam.
Yang mana apabila salah satu rukun ini di antara rukun-rukun Islam yang lainnya, maka diibaratkan kita akan menghancurkan sebuah bangunan. Karena rukun-rukun ini diibaratkan sebuah tiang. Begitu juga dengan sebuah bangunan. Ketika sebuah bangunan kita robohkan satu persatu tiang-tiangnya, maka tidak akan bisa menopang atap sebuah bangunan tersebut. Begitu juga dengan Islam. Ketika rukun-rukun Islam ini ditinggalkan oleh kaum muslimin, maka Islam perlahan demi perlahan akan roboh dan akan hancur. Oleh karena itu, puasa memiliki kedudukan yang sangat penting dan sangat agung di dalam Islam, yaitu salah satu rukun di antara rukun Islam yang kelima. Apa sih dalilnya kalau puasa itu merupakan salah satu rukun di antara rukun-rukun Islam? Dalilnya adalah fa'an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buniyal islamu ala khamsi syahadatin an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa shaumi ramadan wa hajjil bait, rawahul Bukhari. Dan dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah telah bersabda, bunyal islamu ala khamsi, Islam ini didirikan atas 5 dasar. Yang pertama adalah syahadatin alla ilaha illallah, yaitu dasar yang pertama adalah bersaksi bahwasannya tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali hanya Allah, dan bahwasannya Muhammad adalah Rasul Allah. Kemudian dasar yang kedua adalah wa iqamis salah, yaitu mendirikan salat. Kemudian yang ketiga adalah wa ita'iz zakah, dan membayar zakat ataupun menunaikan zakat. Kemudian dasar yang keempat adalah wa shaumi Ramadan, melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Kemudian yang kelima adalah wa hajjil bait, yaitu melaksanakan ibadah haji. Maka dari hadis ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya puasa Ramadan ini merupakan salah satu rukun di antara rukun Islam. Dan inilah yang menunjukkan dalil bahwasanya puasa merupakan salah satu rukun di antara rukun Islam. Kemudian setelah kita menjelaskan kedudukan puasa di dalam Islam, maka kita akan menjelaskan fadlus siyam. Apa itu fadlus siyam? Yaitu keutamaan puasa. Kelebihan puasa. Apa sih keutamaan yang terdapat dalam puasa di bulan suci Ramadan? Kelebihan apa yang akan diperoleh bagi orang-orang yang senantiasa melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan? Baik. Maka di antara keutamaan yang terdapat di dalam puasa adalah sebagaimana hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amali ibni Adam yudha'af, al-hasanatu asyru amthaliha ila 700 dhi'fi. Qala Allah azza wa jalla, illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bihi, yada' syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Lis-saimi farhatan, farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih, wal khulufu fihi adyabun 'indallahi min rihil mis. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kullu amali ibni Adam, setiap amalan, setiap ibadah yang dilakukan, yang dikerjakan oleh anak ibni Adam, yudha'af,
itu akan dilipat gandakan pahalanya. Setiap kebaikan yang dilakukan oleh Ibni Adam pada bulan suci Ramadan, maka akan dilipat gandakan ganjarannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa ganjaran yang akan diberikan oleh Allah kepada hambanya? Berapa kali lipat yang akan diberikan? Al-hasanatu asyru amthaliha. Satu kebaikan, satu ibadah, satu amal soleh yang dilakukan oleh seorang hamba, maka akan dilipat gandakan sampai 10 kali lipat. Bahkan sampai 700 kali lipat. Subhanallah. Begitu besar fadilah yang akan diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang senantiasa melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Qala Allahu azza wa jalla. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis Al-Qudsi, illa saum, kecuali puasa, kata Allah. Fa innahu li, sesungguhnya puasa itu milikku. Sesungguhnya puasa itu kepunyaanku. Wa ana adzi bihi, dan saya sendiri yang akan memberikan ganjarannya secara langsung kepada hamba-hambanya yang senantiasa melaksanakan puasa. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala mau memberikan ganjaran pahalanya secara langsung? Kenapa tidak melalui perantara para malaikat? Karena yada' syahwatahu, karena hamba-hamba tersebut mampu meninggalkan syahwatnya, karena mampu menahan syahwatnya dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Kemudian mereka juga mampu menahan rasa lapar dari terbitnya fajar, dari terbenamnya matahari. Dan itu mereka lakukan semuanya min ajli, demi aku. Oleh karena itu aku pun sebaliknya, kata Allah, yaitu akan memberikan ganjaran dan pahalanya secara langsung kepada hamba-hambanya yang mau meninggalkan syahwatnya dan makanannya di siang Ramadan. Artinya kepada orang yang senantiasa berpuasa di bulan suci Ramadan. Lis-shaimi farhatan. Kemudian orang yang berpuasa akan mendapatkan 2 kebahagiaan, akan memperoleh 2 kesenangan. Apa itu? Farhatun inda fitrihi, yaitu kebahagiaan ketika waktu berbuka. Kemudian yang kedua, wa farhatun inda liqa'i rabbih, yaitu kebahagiaan ketika bertemu ataupun berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Setiap kita ketika mendengar suara adzan, ketika mendengar dikumandangkan adzan, berarti itu menunjukkan bahwasanya waktu berbuka telah tiba. Dan ketika kita mendengar, kita merasa senang, kita merasa gembira. Kenapa? Karena artinya kita bisa minum kembali, kita bisa makan kembali, kita bisa memberikan hak-haknya kembali kepada anggota tubuh kita, sehingga makanan dan minuman yang kita makan akan memberikan tenaga terhadap tubuh kita, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah dengan penuh kekuatan dan penuh semangat. Kemudian wa farhatun inda liqa'i rabbih, kebahagiaan ketika berjumpa dengan Rabb-nya kelak di hari akhirat. Dan ini tidak akan pernah terjadi kecuali orang-orang yang senantiasa melaksanakan puasa. Artinya orang-orang yang senantiasa menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang senantiasa melaksanakan ketaatan. Maka di antara bentuk ketaatan tersebut adalah melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Dan ini merupakan salah satu nikmat yang paling besar yang diidamkan oleh setiap hamba. Karena wajah Allah tidak akan pernah dilihat oleh setiap hamba kelak di akhirat kecuali orang-orang yang telah mendapatkan nikmat, kecuali orang-orang yang telah Allah masukkan ke dalam surganya Allah. Oleh karena itu, ini merupakan salah satu nikmat yang paling besar kelak pada hari kiamat. Wal khulufu fih, kemudian bau mulut di dalam orang yang melaksanakan ibadah puasa atyabun, itu lebih baik, lebih wangi di sisi Allah
sekalipun dari baunya minyak misik. Padahal kalau kita mencium nafas kita ketika sedang berpuasa, pasti baunya sangatlah tidak enak. Karena saking tidak enaknya terkadang kita mau muntah, mau mual. Akan tetapi semua itu ternyata lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Inilah keutamaan yang pertama yang terdapat dalam hadis ini. Kemudian keutamaan puasa yang berikutnya adalah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi rawahul Bukhari. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda, man shoma ramadhana, barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan, imanan, dikarenakan keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan tunduk dan patuh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wahtisaban, yaitu semata-mata mengharap ridha dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun akan sebaliknya, yaitu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan memberikan ampunan, akan memberikan maaf atas dosa-dosa yang telah lalu. Subhanallah. Begitu besar fadilah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya senantiasa melaksanakan ibadah puasa. Bagaimana tidak? Semua kesalahan, semua dosa, semua khilaf yang pernah kita lakukan di masa lalu, maka dengan melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, maka Allah akan memberikan ampunan, akan memberikan maaf, akan menghapus segala dosa-dosa yang telah pernah kita lakukan. Dan ini adalah semuanya bentuk fadilah, bentuk keutamaan yang akan Allah berikan kepada hambanya, bagi mereka yang senantiasa melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Kemudian apa sih hukmu siyam syahr Ramadan? Apa sih hukumnya melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan? Apakah wajib? Apakah sunnah atau makruh? Baik. Siyamu Ramadan wajibun. Bahwasanya puasa Ramadan hukumnya adalah wajib. Puasa Ramadan hukumnya adalah wajib. Wa huwa ahadul furudil azimah. Bahkan puasa Ramadan adalah merupakan salah satu kewajiban yang sangat agung, salah satu kewajiban yang sangat mulia. Apa dalilnya? Apa sih buktinya kalau puasa Ramadan itu hukumnya wajib? Baik. Dalil dan bukti bahwasanya puasa Ramadan itu hukumnya wajib adalah sebagaimana yang telah difirmankan Allah di dalam ayatnya, qala Allah ta'ala syahru ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, syahru ramadhan, bulan suci Ramadan adalah bulan alladzi yang diturunkannya Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu diturunkan bertepatan dengan bulan suci Ramadan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mau menurunkan Al-Qur'an? Hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, sebagai pedoman bagi manusia, supaya manusia di dunia tidak tersesat, supaya manusia itu berjalan sesuai dengan koridor yang telah ditentukan oleh syariat. Wa bayyinat, dan Al-Qur'an juga berfungsi sebagai bayyinah, sebagai penjelas, minal huda, dari petunjuk. Wal furqan, dan Al-Qur'an ini juga adalah sebagai pembeda antara hak dengan yang batil,
pembeda antara dengan yang halal dan yang haram, pembeda antara dengan yang baik dan yang buruk. Faman syahida, maka barang siapa yang menyaksikan di antara kalian. Maksud dari kalimat syahida adalah barang siapa di antara kalian menjumpai bulan suci Ramadan, barang siapa di antara kalian bertemu dengan bulan suci Ramadan, falyasum, maka hendaklah berpuasa. Inilah ayat yang menunjukkan bahwasannya puasa di bulan suci Ramadan hukumnya adalah wajib. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memperkuat dengan ayat yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan atas kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya. Jadi dari ayat pertama dan yang kedua menunjukkan bahwasanya puasa di bulan suci Ramadan adalah hukumnya wajib. Dan hikmah di antara Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada umatnya melaksanakan ibadah puasa adalah tujuannya apa? La'allakum tattaqun. Karena semua dari ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada setiap hamba, muaranya adalah supaya menjadi pribadi yang bertakwa. Kenapa? Kenapa supaya menjadi pribadi yang bertakwa? Karena sebaik-baik bekal di dunia untuk menuju kehidupan yang hakiki yaitu akhirat adalah at-taqwa. Sebagaimana yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Dan berbekallah kalian, karena sebaik-baik bekal di dunia untuk menuju kehidupan yang hakiki adalah at-taqwa. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada setiap hambanya supaya menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Jadi inilah hukum melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Kemudian setelah kita mengetahui hukum melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, maka kita akan menjelaskan aqsamus siyam, yaitu pembagian puasa. As-siyamu qisman, bahwasanya puasa itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama wajibun, yang kedua wa tatawwu'un. Puasa wajib dan puasa sunnah. Jadi puasa terbagi menjadi dua bagian, yaitu puasa yang diwajibkan dan puasa yang disunnahkan. Wal wajibu yanqasimu ila thalathati aqsam. Dan puasa wajib itu terbagi menjadi tiga macam. Yang pertama adalah saumu Ramadan, yaitu puasa di bulan suci Ramadan. Kemudian yang kedua adalah wasaumul kafarat, yaitu puasa kafarah, yaitu puasa penebus. Contohnya adalah ketika seorang hamba telah melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus memberikan sebuah kafarah, harus memberikan tebusan. Maka di antaranya adalah ketika seorang melakukan atau melanggar syariat, yaitu berupa berhubungan seorang suami dan istri di siang Ramadan, maka kafarahnya, maka tebusannya adalah dia harus berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Jadi ini yang dimaksud adalah puasa kafarah. Kemudian yang ketiga adalah saumun nadhar, yaitu puasa nadhar. Contohnya adalah apabila ada seorang siswa yang bernadhar
kalau saya naik kelas maka saya akan berpuasa selama 3 hari. Nah, ketika seorang siswa bernadar ingin melaksanakan puasa, maka wajib dia harus melaksanakan nadarnya, yaitu melaksanakan puasa. Nah, adapun di antara puasa-puasa yang disunahkan, nah, cukup banyak. Maka di antara puasa-puasa yang disunahkan adalah yaitu puasa sunnah Daud. Kemudian puasa sunnah Asyura ataupun Tasu'a. Kemudian puasa sunnah yang lain adalah puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Kemudian puasa sunnah Arafah. Kemudian ada puasa sunnah salah satu ayam 3 hari di setiap bulannya, yaitu puasa sunnah Ayyamul Bid, yaitu pada tanggal 13, 14 dan 15. Dan puasa Ayyamul Bid ini pada setiap bulan ada, ya, dari setiap bulan kecuali di bulan suci Ramadan itu ada puasa sunnah selama 3 hari. Kemudian puasa sunnah yang lainnya adalah puasa sunnah hari Senin dan hari Kamis. Ya, jadi inilah puasa-puasa yang diwajibkan dan puasa-puasa yang disunnahkan. Kemudian yang terakhir adalah pada season pertama ini kita akan menjelaskan syurut wujubis siyam, syarat-syarat diwajibkannya puasa. Syariat telah mewajibkan berpuasa kepada seluruh kaum muslimin. Akan tapi ada syaratnya. Ya. Ketika seorang muslim ini memenuhi semua syarat-syarat yang telah ditentukan, maka dia wajib untuk melaksanakan ibadah puasa. Akan tapi ketika seorang hamba tersebut tidak mampu memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syariat, maka gugurlah kewajiban untuk melaksanakan ibadah puasa. Maka di antara syarat-syarat yang diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa adalah yang pertama, al-Islam. Yaitu hendaknya dia seorang muslim. Ya. Hendaknya dia seorang muslim. Fala yasihu minal kafir. Maka tidak akan sah apabila ibadah puasa dilakukan oleh seorang kafir. Kenapa? Li'anna siyam huwal ibadah. Karena puasa itu adalah ibadahnya orang muslim. Wal ibadatu la tasihu minal kafir. Dan ibadah tersebut tidak akan pernah sah apabila dilaksanakan oleh orang kafir. Ya. Makanya syarat yang pertama hendaknya dia seorang muslim. Kemudian syarat yang kedua al-bulu atau balik, yaitu sudah balik ataupun sudah dewasa. Fala yajibu 'ala shaghir, maka tidak diwajibkan terhadap anak yang masih kecil. Ya, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam sebuah hadis, rufi'al qalami an thalatha. Bahwasanya pena itu diangkat dari 3 orang. Wa dzakara minha, dan salah satu darinya adalah was-sabiyyu hatta yahtalimu, dan anak kecil hingga dia mimpi basah. Artinya ketika seseorang anak kecil belum mimpi basah, berarti belum menunjukkan dia adalah sudah dewasa. Akan tapi ketika dia sudah mimpi basah, berarti menunjukkan bahwasanya dia sudah balik ataupun sudah dewasa. Nah, ketika sudah balik, maka barulah diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Kemudian syarat yang ketiga adalah al-aqlu. Ya. Apa itu al-aqlu? Dzu aqlin, berakal. Setiap manusia punya akal, akan tapi tidak setiap manusia itu berakal. Artinya setiap manusia punya akal, tapi tidak setiap manusia otaknya sehat. Tidak setiap manusia otaknya normal. Makanya syaratnya adalah al-aqlu dzu aqlin, yaitu berakal. Fala yajibu 'alal majnun,
maka tidak diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa bagi mereka yang dalam keadaan gila. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rufi'al qalami an thalasa." Bahwasanya pena itu diangkat dari 3 orang. Fadzakara minha, dan salah satunya adalah wal majnunu hatta yafiq, orang yang gila hingga dia benar-benar sadar. Artinya ketika dalam keadaan gila maka gugurlah kewajiban dia untuk melaksanakan ibadah puasa. Akan tapi ketika sudah kembali ataupun sudah normal, maka kembali pula diwajibkan melaksanakan ibadah puasa. Kemudian syarat yang terakhir adalah al-qudratu 'ala siyam, yaitu memiliki kemampuan untuk melaksanakan ibadah puasa. Karena tidak semua kita memiliki kemampuan untuk melaksanakan ibadah puasa. Dan yang memiliki kemampuan tidak berarti yang masih muda. Dan yang sudah tua renta ataupun sudah lanjut usia tidak memiliki kemampuan, tidak menjamin. Siapapun baik yang muda maupun yang tua, ketika dia mampu melaksanakan puasa, maka dia dinamakan al-qudratu alaih, artinya memiliki kemampuan untuk melaksanakan ibadah puasa. Akan tapi ketika dia seorang muda, masih segar, masih berotot, akan tapi ketika melaksanakan ibadah puasa ternyata dia tidak kuat, muntah-muntah, kemudian pusing, mual, bahkan sudah dicoba sampai beberapa kali pun mengalami hal yang demikian, maka orang yang demikian bisa dikatakan orang yang tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan ibadah puasa. Makanya di sini fala yajibu 'alal ajiz, maka tidak diwajibkan terhadap orang-orang yang ajiz, yang lemah, yang tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan ibadah puasa. Oleh karena itu, untuk bisa melaksanakan ibadah puasa, maka harus memenuhi semua syarat-syarat ini. Tidak hanya 1, tidak hanya 2, tidak hanya 3, akan tapi 4-empatnya semuanya harus terpenuhi. Apabila dari keempat syarat ini tidak terpenuhi hanya 1 saja, maka gugur kewajiban melaksanakan ibadah puasa. Karena antara syarat yang satu dengan syarat yang lain itu memiliki hubungan yang mana tidak bisa terpisah dari semua syarat-syarat ini. Baik, mungkin inilah yang bisa kami sampaikan di sesi pertama kali ini. Mudah-mudahan video pembelajaran ini bisa bermanfaat dan bisa mendatangkan faedah bagi kami dan bagi kaum muslimin yang lainnya. Maka sebelum kita akhiri, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.